kalau kemudian kita kembalikan kepada tuntunan Islam gitu ya Mas Ishak ya, untuk menyelesaikan persoalan bullying ini itu harus melibatkan dan melakukan perbaikan itu di semua levelnya, mulai dari yang pertama tadi di level personal. Tadi kita sudah paham bahwasannya amal seseorang dibentuk oleh pemahaman yang dia punya. Sekalipun ada dorongan mau zina, mau pacaran, mau zina, tapi ketika kemudian dia memiliki pemahaman yang benar untuk mengikat nafsunya itu, maka dia akan bisa menentukan, saya akan teruskan keinginan untuk berhubungan seksual ini dalam bentuk melakukan perzinahan, ataukah kemudian menyiapkan diri dalam pernikahan, atau kalau belum nggak bisa menikah berarti harus menahan dan menjaga kehormatannya. Itu satu sisi. Kalau saya itu pengen kemudian disukai oleh teman-teman saya, ternyata teman-teman saya ini punya gengnya itu mewajibkan untuk kalau masuk ke sini kamu harus pernah mukul si ini, pernah menghina orang seperti ini, atau pernah membunuh, kayak seperti itu. Nah, kalau kemudian dia itu memiliki pemahaman yang benar, meskipun keinginan dia itu untuk diakui dan diterima teman-temannya itu kuat, tapi ketika kemudian dia memahami bahwa haram mendolimi orang, haram menjatuhkan bahaya baik bagi diri maupun orang lain, maka dia akan lebih memilih untuk tidak masalah, tidak punya teman-teman rusak. Kalau memang itu teman-teman rusak, begitu ya. Nah, kalau misalkan kemudian dia ada pada kondisi misalkan kulturnya atau secara sosial di tempat dia sekolah itu semua anak pegang iPhone misalkan, karena itu simbol dari kemuliaan gitu ya. Sementara dia itu ada pada kondisi tidak mampu misalnya begitu. Kalau kemudian dia itu kita siapkan memiliki pemahaman yang benar tentang apa makna kemuliaan gitu ya. Apa makna kemuliaan, bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian itu yang paling takwa. Bukan yang kemudian gadgetnya yang paling mahal, paling update. Bukan yang kemudian juga dia bisa paham tentang mana qadha ya, mana takdir, mana yang itu lain ikhtiar. Kalau kemudian kamu terlahir berintik, keriting, kriwul gitu ya, itu nggak akan ngaruh kepada kemuliaanmu di sisi Allah, begitu loh. Karena kamu tidak akan ditanya oleh Allah kenapa kok rambutmu keribu gitu ya, sehingga kamu harus sibuk-sibuk meluruskan atau merebonding rambutmu, kan begitu. Ketika dia punya pemahaman yang benar, sehingga dia juga gak kemudian ketika dibully dalam hal itu, jadi tidak masalah. Karena itu bukan kemuliaanku tidak terletak di rambutku itu bentuknya lurus apa berintik gitu loh. Kalau misalkan kemudian terlahir dalam kondisi dia itu punya hidung yang pesek ataukah mancung, juga tidak kemudian yang mancung tidak akan menjadi orang yang sombong. Karena lowong itu juga nggak ikut-ikutan bikin, bukan orang tuanya juga enggak gitu loh. itu adalah nikmat dari Allah, harusnya dia syukuri. Kalau mau sombong itu kocik lucu nih gitu ya. Kalau pemahaman itu benar gitu ya, kita install, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan pengontrol dari dalam dirinya, untuk dia tidak melakukan kedoliman atau pembullying, nggak jadi aktor bullyingnya. Dia juga tidak akan rela untuk dibully dan tidak akan menyerah atau tidak akan sakit hati pada hal-hal yang sifatnya bullying yang itu nggak perlu dia risaukan. Artinya kan benar bullyingnya akan dia tolak gitu loh. Dia nggak mudah untuk menjadi korban yang merasa lemah gara-gara kamu nggak punya HP. Nggak ada masalah. Biasa aja gitu. Iya, justru malu lah kalau kemudian kaya raya difasilitasi apapun, ternyata ngerjakan ditanya 3 kali 6 saja nggak ngerti. Itu sesuatu yang kemudian harusnya malu karena itu ikhtiari gitu. Tapi kalau kemudian rambutku warnanya apa, kulit warnanya, itu nggak masalah aja. Kayak gitu itu harus kemudian kita mulai kita sampaikan juga ya kepada anak-anak kita gitu ya. Lah termasuk di dalamnya saya mengingatkan kembali, kalau kemudian kita kembali kepada rujukan Islam tentang bagaimana profil dasar yang harus kita wujudkan pada anak-anak kita, itu tidak hanya dia soleh atau baik loh Mas Isa. Dua-duanya, dia soleh muslih, dia baik, dia itu jadi anak yang kuat, dia jadi anak yang taat kepada syariah gitu ya. Tapi dia juga memperbaiki, dia juga kalau ada kerusakan di hadapannya, dia tidak mendiamkan. Maka di situ kan dia itu nggak akan jadi pembuli, dia nggak akan mau dibully, tapi dia juga nggak akan mendiamkan ketika ada bullying terjadi di depan mata dia. Nah, itu kalau pakai ukuran umur Mas Ishak, dalam proses pembinaan generasi dalam Islam itu 10 tahun itu harus sudah terbentuk
pribadi yang Islam. seperti itu ya. 10 tahun itu akliyah Islam, nafsiyah Islam. Tapi setelahnya sampai 14 tahun itu proses penguatan dan pengokohan. Artinya dia itu sudah diperkenalkan dakwah. Jadi anak SD kalau sebutan kan kelas 4. Ketika ada temannya itu mengata-ngatain temannya yang lain dengan cara yang buruk, dia sudah mulai diajarkan. Kamu harus ingetin kalau itu terjadi di temanmu. Kalau ada yang mainannya itu dorong-dorongannya agak kekencangan, bahaya, ini lantai atas, dia harus ingetin. Nah itulah dakwah. Karena kalau kamu adalah anak muslim, selain kamu itu harus jadi anak baik, kamu juga harus memperbaiki. Jadi gak akan terjadi ceritanya kok sampai ada satu anak terus ditawur sekian teman. Berapa anak itu ya? Lainnya kok gak ada yang ngomong, itu kan keterlaluan begitu. Kok bisa itu ya? Itu pasti kita lepas itu dalam hal memproses pendidikan anak kita untuk mencetak profil dasar baik, memperbaiki, solih, muslih. Nanti kalau profil tambahannya mau jadi dokter, mau jadi insinyur, itu serah gitu. Nomor berapanya? Ya, itu profil tambahan. Lalu yang berikutnya, yang kedua setelah itu ya, harus kemudian di tengah-tengah masyarakat itu kita hidupkan, kok pakai tuntunan Islam, ada yang namanya kewajiban secara komunal atau kolektif dari masyarakat itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Mas Ishak. Jadi gak boleh memang warga atau masyarakat Islam itu terus cuek gitu, tuh gak boleh. Pokoknya bukan anakku, gak boleh. Gak gitu. boleh seperti itu. Gak ya? boleh, kan sering gitu kita sampaikan. Rasul mengibaratkan perumpamaan ya, sekelompok orang dalam hal bagaimana mereka itu menjaga penerapan hukum Allah dengan yang tidak, itu seperti sekelompok masyarakat, sekelompok orang yang naik kapal itu loh Mas Ishak, naik kapal yang besar, di situ jumlah mereka banyak sehingga mereka harus berbagi tempat, dek atas, dek bawah, sehingga kalau orang yang ada di dek bawah kalau dia mau ambil air dia harus naik dulu. Kalau kemudian suatu saat si penumpang di dek bawah ini punya pikiran, oh saya ini orang yang paling dekat dengan air, ngapain harus repot-repot ke atas, selain merepotkan gak enak dengan orang lain gitu ya. Kan kenapa nggak saya lubangi saja tempat saya sendiri? Nah itu kan di situ Rasul memberikan sebuah pelajaran, kalau orang yang melubangi tempatnya tadi itu dibiarkan, cukup dibiarkan, nggak pakai dibantu, nggak pakai tak pinjemi kapak, nggak pakai tak semangati ya biar kamu semangat, nggak pakai begitu, cukup didiamkan saja oleh penumpang yang lain, maka kerusakan itu akan tertimpa pada siapa? Ya kapal dan seluruh penumpangnya. Satu orang melakukan zina, memakai narkoba, mabuk-mabukan di tengah-tengah masyarakat, tapi dibiarkan oleh masyarakat yang lain, wis sendiri-sendirilah, nggak usah urusin hidup orang. Kalau dalam Islam nggak dikenal begitu itu, hidup egois itu. Kalau kemudian ada pikiran sendiri-sendiri sajalah, maka tunggulah kerusakan itu tidak hanya akan merusak si pelaku zinanya, nanti ada bayi-bayi yang lahir. Ya kan, di situ ada interaksi yang kemudian memungkinkan ada dokter-dokter nakes yang nolong, itu bisa jadi kena gitu ya, dan seterusnya. Ada yang kemudian makan narkoba, minum narkoba, atau kemudian dia minum khamr tahun baruan biasanya, mabuk gitu ya, beberapa kali itu kan kejadian, termasuk anak pesohor juga kan. Kemudian kecelakaan, siapa yang kena tabrak dia? Nggak harus orang yang dia kenal. Nggak harus orang yang dia kenal gitu loh, nggak kenal sama sekali juga bisa itu jadi korbannya. Ada artis-artis yang main film porno, lalu kemudian itu diakses oleh generasi karena tidak ada aturan yang tegas untuk membuat itu, nggak ada. Terbangkitkan kan naluri seksual pada diri seseorang. Kira-kira kalau kemudian itu terbangkitkan, itu kan cuma dua jalannya, dia memenuhinya atau dia berhasil mengendalikannya lagi untuk tinggal sebagai potensi, nggak minta teriak-teriak dipenuhi kan gitu. Nah kalau kemudian misalkan dia itu kemudian terbangkitkan dan minta dipenuhi, apakah pemenuhan itu harus nunggu dia lakukan itu dengan artis yang membangkitkannya? Nggak harus. Bahkan kalau nggak nemu siapapun, ayam-ayam juga jadi korban, kambing-kambing bisa jadi korban gitu. Anak-anak kecil, nenek-nenek kan gitu kan ya. Jadi nggak gitu loh. Ini orang itu harus ngerti gitu ya, betapa pentingnya aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjaga kebaikan di tengah masyarakat. Terus yang ketiga Mas Ishak, terakhir tadi ya, yang berkontribusi pada nggak selesai itu karena salah aturan ini, yang membuat nggak terasa adil penetapan hukuman untuk para pelaku ini. Nah, kalau dalam Islam, makanya kan saya menawarkan kembali ke Islam. Kalau dalam Islam, ketika anak itu belum mukallaf, memang itulah anak-anak. Kalau dia mukallaf maka dia itulah sudah dewasa.
Kalau ghairu mukallaf atau masih anak-anak, dia berarti belum dibebani hukum. Hukum Islam. Nah, belum dibebani hukum. Kalau dia sudah mukallaf, maka disitulah dia berarti sudah mulai terbebani hukum. Apapun yang dia lakukan, dia penanggung jawabnya. Gitu kan ya. Nah, kalau pakai ukuran apa yang menjadi indikator seseorang itu sudah mukallaf atau belum, adalah dia sudah akil satu sisi dan baligh. Akil itu memiliki kemampuan berpikir mengakal yang sempurna. Ya, dia sudah bisa memahami perlakuan baik buruk, memalukan atau tidak, bisa memahami ini salah benar gitu ya. Terpuji tercela itu sudah bisa tahu itu berarti akil. Jadi kalau anak-anak yang karena keterbatasan IQ-nya atau karena sakit, merusak otaknya dan seterusnya sampai dia tidak memiliki kemampuan itu, ya berarti tidak akil. Meskipun umurnya nanti sudah dewasa ya. Itu dari sisi akil. Kalau baligh itu ditandai dengan tanda-tanda baligh, alamatul bulugh. Dia sudah menstruasi, sudah mimpi basah, pernah melahirkan, ada tumbuh tanda-tanda perkembangan seks sekunder itu seperti tumbuh rambut kemaluan dan seterusnya. Nah itu biasanya kalau misalkan itu nggak terjadi, maksudnya belum sampai menstruasi maksimalnya, berarti kalau pakai ukuran umur maksimal 14 tahun. Ya. Nah, jadi kalau setelah itu sudah mukallaf pasti. Meskipun dia ngaku belum pernah menstruasi, belum pernah mimpi basah, misalnya gitu ya, 14 tahun plus akil gitu ya, berarti akil plus balik itu mukallaf. Nah, kalau dia masih anak-anak, Mas Ishak, itu memang dia mungkin nggak anak-anak itu melakukan kesalahan, mungkin kan? Mungkin kan? Maka dia kalau dia melakukan kesalahan, hak dia itu diluruskan dengan proses takdib namanya. Dikasih hukuman tapi dalam rangka pendidikan. Siapa pelakunya? Orang tua dan pendidiknya. Jadi misalkan guru-gurunya atau orang tuanya itu dibolehkan seperti itu. Tapi kalau dia sudah dewasa, Mas Ishak, maka ketika dia itu melakukan maksiat, melakukan kriminalitas, yang menghukum itu negara. Gitu loh. Ikut turun. Nah, iya, makanya benar-benar kalau kemudian di dalam Islam itu ketika seorang orang tua pendidik itu tidak menginginkan anak ini akhirnya itu menjadi kriminal yang akan dihukum oleh negara, supaya tidak jadi pezina yang akan dirajam oleh negara. Saya benar-benar jaga supaya anak saya itu ngerti gimana pergaulan yang benar, bagaimana kerusakan dari perzinahan, bagaimana menghindarinya. Kalau dia itu masih gak bisa saya luruskan dengan pendidikan, mulai ada sanksi yang saya lakukan. Sanksinya itu kan berjenjang, mulai dari nasihat yang keras, ancaman kan gitu kan ya. Nah itu dibolehkan pada orang tua atau guru ditakdib. Tapi ingat ada catatannya juga ya. Ketika hak itu memberikan takdib atau memberikan hukuman itu kepada pendidik atau guru, itu dia yang melakukannya, nggak boleh pakai tangan atau pinjam orang lain. Nggak boleh ya. Misalkan ya anak dianggap melanggar terlambat atau rambutnya panjang menyalahi aturan sekolah. Nah, lalu kan sudah disampaikan nanti itu akan dicukur atau digunting rambutnya oleh hukumannya adalah dipotong gitu ya. Ternyata gurunya bukan dia yang motong rambut anaknya atau siswa tadi, tapi anak itu taruh di depan, ayo silakan temannya satu persatu maju gundulin temannya. Itu tindakan yang sangat salah. Secara tidak langsung. Iya, anak itu tadi kan nggak punya masalah sama teman-temannya. Dia itu melakukan kesalahan tadi itu misalkan karena rambutnya yang tadi itu melanggar aturan. Dan yang punya hak sebenarnya untuk mendidik dia gurunya. Ini gurunya saking nggak ngertinya gitu loh. Dia malah menimbulkan kebencian di anak-anak itu tadi. Jadi si yang jadi korban seolah-olah dia dimusir temannya satu kelas sendiri, ya. Padahal kan teman-teman juga nggak ada masalah. Itu guru yang nggak betul. Nah, jadi tadi saya sampaikan kalau kalau dia masih anak-anak, yaitu sebelum mukallaf, memang ada hak orang tua atau pendidik untuk meluruskannya dalam bentuk takdib. Ya. Nah, pemberian hukuman dalam rangka pendidikan itu sampai pada level setelah 10 tahun itu dibolehkan ada hukuman fisik. Kalau sebelumnya itu tidak boleh. Nggak boleh. Tapi nanti ada pembahasan tersendiri masih bagaimana rambu-rambu dalam pemberian fisik ini, hukuman fisik ini. Tapi itu perlu saya munculkan bahwa boleh dalam proses pendidikan itu ada hukuman yang bersifat fisik itu dengan rambu-rambunya itu. Karena kalau kemudian hari ini itu seolah-olah dikriminalisasi sebagai sebuah kekerasan pada anak. Ya Allah. Gitu loh. Jadi ketika guru kemudian Noel gitu atau apa gitu ya, atau marahin saja, itu kemudian mulai dilaporkan sebagai pelanggaran hak asasi anak, melakukan kekerasan pada anak gitu ya. Nah itu gara-gara kita itu mengadopsi
definisi kekerasan terhadap anak, ukuran anak itu adalah berapa tahun umurnya, itu mengikuti apa yang menjadi konvensi internasional yang berbasis sekuler, tidak menggunakan syariah gitu. Tidak ngerti mereka itu gitu. Jadi satu sisi itu adalah langkah pertama untuk memastikan anak-anak kita jangan sampai tumbuh jadi seorang kriminal. Jadi ketika mereka itu mulai agak menyimpang dalam umur ketika masih anak-anak, harus diluruskan. Mulai dari nasihat yang menyentuh, ancaman, sampai nanti itu setelah 10 tahun dibolehkan ada hukuman fisik. Lah kalau kemudian dia itu sudah bukan anak-anak, mukallaf berarti sudah di atas 14 tahun, sudah akil balik, kemudian melakukan perundungan, maka di situ itu ya dihukum oleh negara gitu loh, Mas Isan. Dihukum oleh negara sebagai seorang dewasa. Tapi kalau misalkan kalau misalkan sekarang Ustazah, kalau anak-anak gimana? Hari ini kan bersembunyi di balik nama anak-anak, meskipun yang umurnya masih di bawah 14 tahun loh, Mas Isan. Ya kan berarti dalam pandangan Islam juga masih anak-anak kan? Kalau hari ini kan 18 tahun sampai itu anak-anak. Kalau emang ini memang masih anak-anak, anak umur 9 tahun, 10 tahun bagaimana? Maka di situ dilihat dulu. Kalau di situ ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya yang menjadi penanggung jawab dia. Namanya anak-anak itu pasti dia ada penanggung jawabnya, Mas Isan. Ada namanya walinya. Gitu kan ya. Kalau di rumah itu ya ada walinya, ada orang tuanya. Kalau dia anak yatim ada mekanismenya itu. Wali itu siapa? Kalau dia di sekolah, guru-guru itu adalah menempati posisi orang tua. Kan gitu kan ya. Kalau misalkan terjadi bullying di rumah, di lingkungan rumah, anak dilempar sama anak tetangganya sampai terluka dan begitu. Kalau memang misalkan itu ada aspek kelalaian dari orang tua, maka yang dihukum tuh ya walinya tadi. Walinya ya? Iya, enggak terus anak-anak biarin. Nah, terus orang tuanya malah senang bersembunyi di balik anak-anak. Namanya anak-anak, Bu, padahal anak tetangga itu sampai buta gitu ya. Ya Allah. Dan di situ ada pelalaian. Dia memang biasa mukuli dan melempari anaknya. Begitu kan ya, pola asuhnya dia. Berarti kan dia itu sumber kekerasan itu gitu loh. Jadi kepada kondisi seperti itu ya orang tuanya yang akan dihukum. Lah, jangankan anak-anak atau manusia, nek dia itu punya hewan piaraan terus kemudian karena ada kelalaian yang dia lakukan sampai merugikan orang lain, ya bisa dihukum kok gitu loh. Jadi nggak boleh bersembunyi, itu masih anak-anak. Dan ini harus kita adopsi, Mas Isan. Kalau kemudian kita mengadopsi sistem hukum hari ini, yaitu tadi jatuhnya itu malah membuat ketidakadilan itu dirasakan, kemudian anak yang melakukan bullying itu tidak ngerti dan tidak diluruskan karena dia tidak disiapkan, nggak terkejar sampai orang tuanya ternyata melakukan pengabaian kan gitu kan ya. Orang tuanya juga akhirnya meremehkan. Karena kan alah pasti nanti bisa bersembunyi di balik anak-anak. Yang kemudian jadi korban itu dan keluarganya itu merasa putus asa dengan keadilan yang ada. Ini merusak semua begitu gitu ya.